warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat sekalian, mari sama-sama kita aturkan puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga masih bisa bertemu ya di dalam rangka diseminasi budaya positif dari saya. Salawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada contoh teladan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa konsisten hingga hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya menyampaikan, saya Asriani, Canggerak Angkatan 10 dari STT Al-Mubarok, Jakarta Pusat. Kali ini diberikan amanah untuk berbagi praktik baik. Judulnya diseminasi budaya positif. Baik, jadi diseminasi itu proses penyebaran pengetahuan informasi kepada teman-teman atau kepada orang lain supaya mempunyai persepsi yang sama gitu Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian dan penerapan segitiga restitusi. Nah, diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut kita pahami oleh seluruh warga sekolah, termasuk stakeholdernya, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah tersebut. Tujuannya, Bapak Ibu, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini yang menjadi tolak ukurnya kegiatan hari ini adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid-muridnya. Kemudian guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian terakhir, pelaksanaan penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan bimbingan konseling. Lini masa atau proses sebelum diseminasi yang sudah dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kemudian hari ini kita melakukan diseminasi konsep inti budaya positif kepada rekan-rekan guru sekalian. Kemudian yang akhirnya nanti akan dipraktekkan, apalagi kita mau tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya, nanti akan menyusun keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menjadi keyakinan sekolah yang sama-sama akan kita jalankan bersama murid-murid kita, bekerja sama dan berkolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari keyakinan yang sudah kita buat. Keyakinan kelasnya biasanya kan kita tempel ya di dinding kelas supaya menjadi warning, menjadi pengingat bagi kita untuk sama-sama, oh ini yang udah kita sepakati maka kita harus jalankan. Atau bisa juga dengan display-display lain ya, yang Bapak Ibu lebih mengerti dan lebih canggih ya, membuatnya. Nah, dukungan yang diperlukan adalah dukungan dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah, dari manajemen yang kalau di sini, kemudian dari wali kelas, guru-guru kelas, rekan sejawat masing-masing ibu bapak, kemudian dari koordinator KBK, Ibu Dea, kemudian dari murid-murid kita, terus biasanya sarana dan prasarana serta keterlibatan orang tua murid untuk melaksanakan. Jadi nggak bisa tuh kalau budaya positif itu kesepakatan itu cuma kita sama murid, tapi juga orang tua murid harus mendukung anak-anaknya melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh murid tersebut dan oleh gurunya. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan yang pada akhirnya akan menjadi karakter ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga atau sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk langsung berpikir, bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya,
sehingga murid itu akan lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin dalam pembelajaran kita selama ini masih asik gitu, kadang tidak sadar ketika mengajar itu masih melaksanakan guru sebagai pusat pembelajaran gitu kan ya, atau student center. Tapi bertahap setelah kita tahu dan menjadi tahu, kemudian kita mulai melaksanakan pembelajaran yang student center, ya, murid sebagai pusatnya. Juga nanti kita mengenal yang namanya diferensiasi pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, konsep budaya positif yang hari ini mau kita bahas nih Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi dari perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari yang di sini, Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar atau sudah paham? Belum. Segitiga restitusi. Ya baik, nanti kita Saya baru dengar gitu. baru dengar ya. Restitusi itu apa? Biar kan sama-sama kita gitu ya, kita belajar ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Tentunya ujung-ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, apa profil pelajar Pancasila? Nyanyi dong. Gak kelihatan ya? Kreatif, bertakwa dan beragama. Dia itu yang pertama yang pada artinya bertakwa, beriman, berakhlak mulia, itu yang pertama. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah ada pada diri setiap murid kita. Seperti kita tahu dalam sebuah hadis bahwasanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Allah yang memberikan kefitrahan itu, maka orang tua dan lingkungan yang membentuk dia. Mungkin di sini termasuk guru, ya adalah bagian dari lingkungan murid kita. Nah, ini dia Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang ditempatkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Apalagi kita kan sekolah Islam terpadu, maka yang lebih diutamakan adalah karakter. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bergotong royong sini bukan cuma kerja bakti, pelaksanaan tiket, tapi lebih kepada kerjasama, kolaborasi, baik murid sama murid, murid sama temannya, ataupun murid dengan gurunya. Nilai-nilai kebajikan universal, biasanya nilai kebajikan yang memang diakui secara mendunia atau internasional, dan hampir setiap budaya di masyarakat itu mengakui. Misalkan saja apa ya, contohnya kebaikan yang bersifat universal, misalnya di kabar kendara harus mengenakan helm gitu ya, itu kan kebaikan ya. Kenapa? Yes, seatbelt ketika berkendara mobil, atau kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau sesudah keluar rumah. Itu adalah perilaku kita ya sebagai murid ataupun sebagai guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini disiplin positif Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat disiplin itu adalah sesuatu yang kurang nyaman, ya nggak sih Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang kalau kita berpikir kata disiplin pasti nggak enak nih, pasti nggak nyaman. Jadi kita bisa melakukannya pasti kita punya konsekuensi, nggak asik banget gitu ya kalau ini. Terus yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita tuh menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal yang ada pada tiap-tiap murid itu. Ya, kebutuhan interaksi. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa ancaman. Ya, jika dia melakukannya memang karena dari dalam diri dia sendiri tanpa kita suruh gitu loh.
sudah terjadi kalau kita tuh kayak jadi habit ya. Jadi kalau disiplin positif sudah kita laksanakan dengan baik, baik muridnya atau gurunya, insya Allah akan menjadi karakter atau budaya. Nah, setiap murid, setiap guru juga memiliki kebutuhan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan. Kebutuhannya ya. Kita punya tujuan tertentu, kita kejar, kita laksanakan, itu namanya kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Duit. Money salah satunya ya Bu ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup ya. Bertahan hidup ya Bu, itu sandang, ya papan, pangan itu termasuk. Iya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita pasti Dalam. mempunyai rasa itu, rasa kasih sayang dan rasa yang ingin diterima. Kemudian penguasaan. Bapak Ibu pernah ngerasain nggak sih kita punya sifat penguasaan? Misalnya menguasai kayak murid kita itu yang kecil, mulai dari playgroup, TK, SD itu kan ada rasa pengen menguasai. Misalkan guru gini dong, gini, jadi kayak pengen mengatur kita gitu. Itu ada rasa ingin menguasai. Terus ada kebebasan. Jadi betul, tidak mau diatur. Pasti setiap orang ada unsur-unsur pengen banget kebebasan, baik itu kecil ataupun besar. Freedom. Jadi pasti setiap orang punya kebutuhan dasar seperti ini. Tidak apa-apa selagi bisa diarahkan sesuai dengan proporsinya. Kemudian ada kebutuhan hidup yang namanya kesenangan. Senang. Betul ya, yang happy, senang. Pasti setiap orang kan pasti nggak mau hidupnya susah, jadi gitu kan pasti pengen happy. Jadi berakit-akit dulu bersenang-senang. Kemudian Jadi kayak gitu ya, senangnya belakangan atau kayak kita anak-anak muda sekarang, senang-senang sekarang. Susahnya mana aja belakangan, kalau bisa ya sekarang gitu ya. Itu yang perlu dirubah mungkin apa itu ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai pribadi, baik sebagai guru ataupun sebagai murid, sebenarnya kita punya teori kontrol yang bisa mengendalikan gitu. Nah, di sini ilusinya kita sebagai murid pernah gak sih pastinya pengennya kontrol murid? Ya Bu ya, pasti itu alami ya, ingin kontrol anak-anak kita ini karena tujuannya juga baik ya. Pengen anak-anak kita supaya ngerti tanggung jawab, supaya mandiri, supaya baik. Juga bahwasanya semua penguatan positif dan efektif yang kita lakukan di kelas itu pastinya bermanfaat. Ya nggak Ibu? Pasti ya, bermanfaat insya Allah. Terus juga bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu mungkin tanpa sengaja saya juga pernah gitu ya Bapak Ibu pernah melakukan ketika anak kita merasa bersalah, kita yang membuat dia merasa bersalah gitu loh. Itu kuat banget gak? Kadang kita kuat banget kan? Apalagi dengan anak-anak yang kalau bahasa itunya ketekelan ya, nggak bisa diam. Kamu sih dia tuh merasa bersalah tuh kita seneng banget ya Bapak Ibu. tekelan tuh Iya. kayak gitu. Jadi kalau dia seneng kita seneng, kalau dia susah kita tambah seneng. Gitu ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Iya enggak? Si kakak pasti dia merasa berhak memaksa adik-adiknya yang lebih kecil. Kalau kita sebagai guru pasti kita punya perasaan berhak nih memaksa anak-anak kita. Lah kalau memaksa yang baik mah nggak apa-apa ya, karena kan memang kalau kata Agim, kalau kebaikan itu harus dipaksakan, ya jadi harus dipaksakan. Baru lama-lama jadi Paksakan. kebiasaan. Nah ini motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian kita melakukan sesuatu juga karena memang yang kita inginkan, sesuai dengan keinginan kita sendiri, dengan nilai-nilai percaya diri yang kita miliki. Contohnya apa nih? Misalnya murid kita melakukan sesuatu karena supaya nggak dihukum sama gurunya. Supaya nanti kalau aku mesti ngerjain ini kesepakatan kelas nih, karena apa? Karena takut nanti dipermalukan di depan teman-teman, atau takut gurunya marah, atau apa gitu ya. Makanya anak-anak murid itu melaksanakan itu. Nah, kira-kira kalau dia sudah sukses belum Bapak Ibu? Belum. Berarti kan karena dia melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan atau takut dihukum, atau
atau juga untuk mendapatkan imbalan. Nah kita ini kan guru-guru yang baik ya, kalau udah urusan reward tuh pasti royal ya. Jadi kita tingkat penghargaan terhadap murid juga tinggi atas apa-apa prestasi yang mereka sudah kerjakan. Seperti udah baik dalam bentuk perkataan, bisa juga kan reward sikap, kemudian bisa juga dalam bentuk hal yang konkret berupa hadiah. Juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah kalau ini motivasi internal yang memang hadir dari dirinya sendiri. Aku melaksanakan ini karena memang aku harus melaksanakan ini. Wih, mantap, masya Allah. Kalau itu motivasinya motivasi eksternal karena orang. Kalau ini karena dirinya sendiri. Bersabar kayak gini. Nah, Bapak Ibu, dalam kita memperlakukan murid-murid kita, ada yang namanya konsep hukuman, konsekuensi, dan yang tadi Bapak Ibu bilang, ada yang namanya restitusi. Nah, kalau hukuman, biasanya kan tiba-tiba ya Bapak Ibu. Pernah nggak sih? Apalagi kalau kita lagi kan manusia, kadang-kadang kita suka masih bad mood ya. Kalau lagi bad mood, ketika murid kita mudi-mudian, ketika anak murid kita melakukan kesalahan, itu gampang banget yang paling efektif itu hukuman ya. Oh ini anak kayaknya berlebih nih tenaganya, lari bang 10 kali putaran di lapangan gitu kan, supaya nanti niatnya sih baik, supaya kalau dia lelah capek di kelas diem gitu ya. Terus ada yang namanya konsekuensi. Nah ini lebih mending daripada hukuman. Kalau hukuman itu kan datangnya dari guru, bukan dari muridnya yang pengen. Tapi kalau si konsekuensi ini lebih kepada sebenarnya sudah disepakati sama murid kita. Misalnya waktu kelas 1 saya berpartner dengan Bu Muti, itu pernah ketika Abang Kakak satu kali Bu Guru sedang menerangkan, dia abai, bercanda atau tidak fokus, kita panggil Kakak Lira satu. Kalau dia langsung fokus mendengarkan, udah nggak bermasalah. Tapi kadang kan yang mendistraksi itu lingkungan banyak ya. Temennya megang sesuatu tuh menarik banget gitu. Jadi perhatian beralih ke situ. Atau ngobrol. Senang banget nih kalau di kelas aku nih itu paling kelas paling kayak pasar gembrong. Yaitu dengan ngobrol. Iya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau konsekuensi itu kita ingetin lagi, karena kita udah sepakat sama murid-murid kita. Pertama dipanggil namanya, kedua masih dipanggil namanya. Kakak Ira 2 ya, satu lagi nih, gitu kan? Karena bagusnya cuma tiga tegurannya. Nah biasanya kalau sampai 3 kali kita berikan konsekuensi, yang dia tahu apa konsekuensinya, kita juga tahu, karena udah kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Misalnya boleh ke ruang perpus dulu, duduk situ tenang-tenang, istighfar ya nak, istighfar. Kenapa kamu disuruh istighfar sama Bu Guru, kamu pikirin kenapa? Tapi kamu tahu anak zaman sekarang apalagi lebih pintar ya. Karena aku tadi ngobrol Bu, karena aku tadi main-main apa, misalnya bawa anak perempuan zaman sekarang tuh main stiker ya, anak-anak tuh iya kalau kita nerangin dia main stiker, setiap buku itu pasti ditempel-tempel stiker, jadi bagus sih. Cuma itu menghilangkan fokus dan konsentrasi. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, perbedaan hukuman dengan konsekuensi yang ketiga adalah restitusi. Yang tadi Bapak Ibu bilang belum pernah dengar nih gitu. Nah ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian dia berkolaborasi, banyak bincangnya, banyak diskusinya, banyak dari hati ke hatinya, sehingga nanti murid itu tahu solusinya sendiri. Jadi jangan apa-apa kita suapin Bapak Ibu. Misalkan kalau begini ya, atau kalau begini ya, jadi dia nggak pernah berpikir solusinya apa gitu. Jadi biarkan kalau misalnya dia melakukan sesuatu, kayak misalnya kan ada yang geraknya tuh anak ya berlebih, dia nyenggol, sebetulnya buat tontonannya itu dari beling pernah di kelas aku, terus pecah, kan dia takut ya nangis, itunya juga temennya, temen aku pecah, gitu kan akhirnya berantakan. Kita kalau sebagai manusia pasti maunya apa ya Pak? Karena kita udah levelnya lebih, iya betul. Kalau kita ambil keluar asap itu lebih apa ya? Lebih bisa mengontrol emosi kita. Biasanya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Kok bisa saya keluar? Biarkan dia bercerita. Terus supaya nggak bahaya, beling-belingnya sebenarnya diapain? Biasanya kan anak lebih pintar, dibuang pakai tisu atau kan suka ada lap ya di kelas, atau pakai lap. Tapi dengan ketentuan masih kita awasi, karena kan beling juga berbahaya ya buat anak-anak. Biarkan dia bertanggung jawab juga sama hasil
dari perilakunya. Dia elap, kemudian udah dipastiin udah nggak basah, udah nggak ada keringetnya. Jadi berikan anak-anak itu cara solusi mereka sendiri. Jangan apa-apa kita kasih. Memang ini sih susah ya Bapak Ibu, ini masih belajar, semua kita adalah belajar sejati, belajar seumur hidup ya. Yang selalu pasti belajar terus. Nah ini yang paling sering kita pakai ya Bapak Ibu, konsekuensi sama restitusi. Konsekuensi mah alhamdulillah kebanyakan sudah kita jalanin ya. Ya, ada kesepakatan di kelas, kemudian konsekuensi ada tindakannya. Karakternya apa, Bu? Terima kasih, abang sudah bisa menguatkan dan fokus pada solusi. Gitu Bapak Ibu. Kalau yang kadang sudah kita jalani, Bapak Ibu sudah ada pada tahap yang mana? Ada ya? Ada 5. Iya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, yang mana ya? ada teman, ada pemantau, ada sebagai manajer. Jadi ada 5 di posisi kita. Saat ini kita sudah berada pada tahap yang mana? Kalau saya jujur waktu itu masih berada pada tahap teman sama pemantau. Ya, jadi kalau untuk hukuman kayaknya kadang-kadang enggak deh. Karena Bapak Ibu saya punya apa ya? Punya pengalaman tentang hukuman gitu. Jadi saya nggak mau itu saya jalanin ke murid saya. Karena hukuman yang diberikan itu membekas di hati. Jadi lebih yang saya jalani waktu itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau ibu-ibu, Bapak, kira-kira udah berapa posisi kontrol yang udah dijalankan kepada anak-anak didik kita? Semuanya su. Semuanya Masya Allah. Yang paling kirim dia enak. Gini dong. Iya. Oh, karena kita jadi Oke. Nah, beda sama satu jam. ciri-cirinya apa kalau kita masih bingung? Aduh, sebagai teman, sebagai penghukum, atau sebagai apa ya? Ini nih, misalnya, kalau siswa nggak mau pakai atribut lengkap atau pacaran, kalau kita sebagai guru penghukum, ya, karena nggak lengkap, boleh diri di depan bendera, hormat ya selama 1 jam. Puas nggak? Puas kan? Itu sebagai penghukum. Terlambat 8 kali belajar di kelas lain, Bu. Kalau kita sebagai penghukum, nah kadang-kadang kita juga pernah sadar gak sih kalau kita juga sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya apa? Ini kata-katanya biasanya. Beberapa kali udah ibu bilangin, bapak bilangnya, harusnya kamu jangan ngecewain bapak lagi dong. Besok lebih lengkap lagi ya atributnya. Itu kan hebat ini. Sebenarnya emang sih ya pembuat rasa bersalah ke anak supaya dia sebenarnya supaya sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, kalau sebagai teman, ayo dong, bang ikutin aturan kakak, bang bantu ibu ya supaya ini kadang-kadang harus begini bu, bapak abang kakak mau kerjasamanya ya hari ini Bu Asih sendiri loh, nggak ada Pak Saiful. Mohon tenang ya, gitu. Kadang-kadang ini kita memposisikan juga, perlu juga sih Bapak Ibu sebagai teman, biar anak-anak tahu juga ternyata kondisi kelas harus kita jaga sama-sama ketenangannya gitu. Yang keempat sebagai pemantau. Nah kalau pemantau ini lebih kepada apa sih ya? Aturan aja kan jadi peraturan aja gitu kan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara nanti kamu beli atributnya yang dipakai baby. Sama terus jangan diulang lagi ya. Itu lebih kepada pemantau. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir kita posisi kontrol kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya sudah bagaimana? Kamu memperbaikinya. Kalau dia nggak tahu bu, coba pikir-pikir lagi. Sampai dia bilang tahu, jangan dikasih tahu. Kalau 1 hari nggak ngomong tahu, gimana? Ya tergantung Bapak Ibu pendekatannya lebih. Oh ada pura-pura nggak tahu. Iya gimana? Berarti lebih ke pendekatan Bapak Ibu lagi. Tanya sampai dia mau cerita. Aku udah dapet banget bu. Jadi itu Bapak Ibu. Tapi memang kan posisi kontrol ini
apa sih Tapi ya kayaknya nggak berguna untuk anaknya. anak kayak itu ya, aku tahu kayaknya. Jadi nggak ujuk-ujuk harus jadi manajer, enggak, semua itu berproses ya Bapak Ibu. Dari mungkin dari pun enggak, jadi ini jadi pemantau dulu gitu. Dan mungkin yang perlu dihindari itu tadi penghukum sama pemberi rasa bersama. Mungkin kita main diam tiga dulu deh nih gitu. Sebagai teman, sebagai manajer, manajer. iya. Sedikit-sedikit ya Bapak Ibu kita praktekkan. Jadi manajer. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas, jadi tadi iya. Sebenarnya udah kita sama-sama pahami yaitu apa kesepakatan yang kita buat bersama murid-murid kita. Jadi bukan dari kita. Jadi nanti setelah ajaran baru ketika kita dapat murid-murid yang baru kan perlu kita bentuk keyakinan kelas kita. Dan itu dibuat bukan emang kalau cepatnya sih dari kita ya, tapi bukan itu yang kita inginkan. Kita lebih berkolaborasi kerjasama sama anak-anak. Mungkin aja ya. Kalau waktu 2 tahun yang lalu gitu, abang apa pengen peraturan kelasnya ini, setiap anak nyebutin, terus kemudian nulis tuh di papan tulis, nanti kalau kata-katanya panjang, baru nanti kita terangin ke anak-anak. Ini kita perpendek ya, misalkan jadi tidak boleh terlambat datang ke sekolah, datang tepat waktu gitu. Jadi kata-kata yang panjangnya sama-sama sama anak-anak kita ini jadi kata-kata yang mudah dipahami. Jangan berlari-lari misalkan di lapangan, berjalan misalkan di lorong dan di mana. Jadi dengan kata-kata yang vibe-nya positif Bapak Ibu dan mudah dipahami sama anak-anak. Nah misalnya kalau udah sepakat, contohnya sama kayak gini keyakinannya. Ini juga sudah ada di dalam teacher handbook ya Bu, Ada. dikeluarkan sama sekolah kita. Itu sudah banyak tuh dulu udah keren. Tinggal kita beberapa ambil dari situ, terus kita sosialisasi ke anak-anak sambil diobrolkan. Berdoa dan tepat waktu, harus pakai seragam, sopan santun, kebersihan, jaga kebersihan kelas ya, dari yang pertama dulu deh, dari yang terkecil kebersihan kelas, baru nanti kebersihan sekolah. Terus yang terakhir jangan lupa mengerjakan tugas minggu. Walaupun kondisi kadang-kadang kan kondisi anak-anak kita beda-beda ya kemampuannya Bapak Ibu. Ada yang cepet, ada yang lemah, ada yang low banget. Nah itu terhadap yang low bagaimana? Ya ini dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Gitu. Jangan udah low, cuek nggak ngerjain gitu. Diusahakan semampunya dia, sebisanya dia untuk ngerjain. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus, kita sebagai guru juga harus apa ya, punya tingkat penghargaan juga. Apa yang udah dikerjain itu pun kecil sama murid kita apresiasi, kita kasih nilai. Jadi kalau kadang kita kan PF gitu ya, berkaitan sama nilai aja, kita juga nggak kayak gitu. Harus bisa melihat juga proses dia mengerjakan itu. Misalkan dia sabar ngerjainnya, dia tanggung jawab untuk nyelesain loh. Walaupun teman-teman udah pada pulang, dia masih ngerjain. Walaupun jawabannya misalkan nggak ada, nggak apa-apa, itu tetap jadi penghargaan kita, asesmen kita terhadap anak-anak kita. Nah ini Ibu segitiga restitusi. Maaf ya kekecilan Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ada memvalidasi tindakan. Terus ada apa lagi nih? Matanya jadi. Ada tidak tapi di sini ada di perpustakaan. Menanyakan keyakinan. Iya, menanyakan keyakinan. Maaf tidak. Guru bergerak Indonesia maju. Ini nggak usah ya. Ini contoh itu saya melakukan restitusi sama anak di kelas sama Kaila Anissa. Nah jadi nih Bapak Ibu nih hebatnya Kakak Kaila Anissa ini, kenapa saya memilih beliau untuk kemarin bikin video, karena luar biasa loh, dia kontrol emosinya bagus banget. Jadi kan dia bodinya agak gemuk ya Bapak Ibu. Terus teman-teman itu yang perempuan, Anissa gendut gitu, Anissa gemuk. Terus satu saat dia udah ini nih, udah pada titik klimaks dia kesel ya, tapi dia nggak iniin ke temennya, dia nangis. Terus temennya masih ngeledekin kan, terus aku panggil sama dua-duanya,
Terus kenapa Kak? Jawaban dia tuh gini, Ibu kata gitu, Aisyah ngatain aku terus, aku sudah kesal tidak sanggup lagi. Apa kata dia? Apakah kekuatan aku kan cuma seorang manusia, kan aku yang diciptain Allah, kata dia. Aku manusia luar biasa ini kata-katanya gitu, kita ngajari. Tapi dia nggak mau ngebalas temennya, dia nggak mau ngebalas menyakitin temennya. Dia lebih kontrol emosi dia untuk diam, tapi akhirnya nggak bisa dan nangis gitu. Nah, saya pilih beliau kemarin, ceritanya dia orang yang nggak bisa kontrol emosi gitu, dicontek sama temennya, kemudian dia sampai gebrak meja. Jadi kayak gitu. Udah, salam dari bahagia. Bapak Ibu. Hari ini semoga bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri yang masih banyak kekurangannya, kemudian juga sama-sama kita jalankan sedikit demi sedikit. Amin. Terus mohon bantuan Bapak Ibu juga nih, ada sedikit bermain peran Bapak Ibu. Bermain peran di sini ada 3 kasus Bapak Ibu, ada kasus A, B, C. Nanti mohon bantuannya, misalkan yang mau peran sebagai kasus A siapa, sebagai kasus B siapa, kasus C siapa. Oke? Bisa skenario-nya dibaca di sini. Tapi aku tahu sini ya. Aku yang bagian dong Kak, bebas pilih nih. Kebanyakan C kedua, B. Yang B nanti kumpulnya sama yang B, gitu ya. Yang kumpulnya C sama yang B. Kita bermain yuk. Jadi capek segitiga restitusi Bapak Ibu. SMP kesulitan naik lagi ya, kelas 9 lagi dia naik ke SMP kelas 9 ya. Satu juga kok. Nah, jadi kan ada kasus itu Bapak Ibu, ada kasus A, ada kasus B, ada kasus C. Di sini ada keyakinan kelasnya, udah ditulis. Keyakinan kelasnya untuk yang A itu setiap anggota kelas perlu belajar, merasa senang, saling menghargai, merasa aman. Nanti kata-kata itu bisa digunakan juga. Kemudian itu ada tugas Anda, lakukan percakapan restitusi sesuai skenario yang ada. Tahapannya bisa dilihat yang paling bawah Bapak Ibu. Yang ini disebut segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Itu kata-katanya udah ada contohnya. Silakan Bapak Ibu pilih kelompoknya, dibicarakan, terus nanti minta tolong tampil ke depan. Apa? Bukan yang beda. Ganti. Semua salah itu tidak Ayo kita bisa nyontek nih Mbak. Ya oke. Mau mikir. pengen B. Ya B. Ya. Pasti kamu kecil. B ya kan. Saya tadi B. matanya juga di Yo B. Bisa nih. Berarti perlu ada si Amira, ada temannya ngejek sama guru ini. Jadi saya. Jadi bukunya saya Nih, Bu, perasaan Bu. Amira guru
lihat sama anak yang ledek ya kalau yang kasus ayam. Puputnya mana Puput? Puput kak aja Puput. Enggak, gurunya bisa lah, gurunya siapa? Yang kamu sih jadi. Iya, ada jadi guru, ada jadi ambil. Jadi yang Saya jadi pasti ya. Saya ya. Ini jadi kita aja. Kucingku nggak bikin kenapa? Ini dibagainya sendiri supaya lebih mau acting itu. Mungkin yang listrik. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, hari ini Ibu ingin membagikan hasil tes formatif abang kakak, ya, dilihat nilainya dan boleh dipelajari lagi di rumah. Ya, ini punya Kak Amira, punya Kakak Lina, Makasih Bu. punya Abang Ali. Ya, oke. Nanti jika ada nilai yang keliru boleh konfirmasi ke Ibu ya. Boleh, gembira nih, nilainya bagus. Amira, kamu nilainya berapa? Boleh lihat ya? 20. Ya, enak, dapat 20, aku nih dapat 30. Ya, makanya belajar, jangan main-main aja di rumah. Ingat belajar apa kata orang tua. Tuh kan hasilnya dapat segitu. Makanya belajar, makanya jangan nangis ya. Nih, terima aja dah nilainya. Emang enak, remet. Tapi kan kamu juga 30. Ya nggak apa-apa ya, bagi nggak remet. Ada apa nih, ada apa? Amira, mengapa kamu menangis? Itu Bu, si Ali Bu. Nilainya juga 30. Ali, apa yang sudah kamu lakukan pada Amira? Saya Bu. Tidak, Bu. Ali, kamu ngapain sama Amira tadi? Hanya banding-banding nilai aja, Bu. Emang nilai Ali berapa? Lumayan, Bu. Amira, nggak apa-apa. Ali, ayo, Ali sini. Ke Ibu sini. Gak Ya, boleh Bu. buat temennya nangis. Aku. Ini, Ali duduk sini coba. Silakan duduk Ali. Yuk, Kak Amira sini, boleh Kak Amira duduk juga sini yuk Kak. Silakan kakak duduk sini juga bareng-bareng. Yuk, Ali, Ya, Bu. aku bandingkan nilai kamu sama Amira. Ya, Bu. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Ya, habis. Ya, jadi Ali ingat gak kesepakatan kelas kita tuh apa di kelas? Ya, ingat, Bu. Apa coba sebutkan? Ya, tidak boleh menghina teman. Ya, terus? Harus sayang menyayangi. Ya. Nah, Ibu ingatkan lagi ya, kesepakatan kelas itu ada satu, kita di kelas itu harus semua teman-teman yang di kelas dalam kondisi apapun harus merasa senang. Ya. Ya, kalau Amira nangis karena Ali tadi ucapkan hal yang tidak baik, apakah Ali sudah mengikuti keyakinan kelas kita? Nah, kemudian kita di sini harus saling menghargai, saling sesama yang ada di kelas harus merasa aman. Nah, coba menurut Ali, apakah ucapan Ali, perbuatan Ali sudah baik kepada Amira? Ya, Bu, ucapan saya salah juga, Bu. Saya juga minta maaf ya, Amira. Saya tidak akan banding-bandingin nilai lagi ya. Ya, ya jadi Ya. Jadi kayak Ali hebat, Ali keren karena mau mengakui kesalahannya dan sadar bahwa kita itu di dunia
apalagi di kelas semuanya sama. Manusia itu tidak ada yang sempurna, apalagi hanya nilai Ali hanya beda lebih tinggi dibandingkan nilai Amira, tidak apa-apa. Yang penting kalau ingin mengingatkan teman dengan cara apa? Motivasi aja. Ayo Amira semangat gitu. Ya, jadi Ibu harap di kelas kita semuanya di sini saling merasa aman. Kalau ada nilai temannya yang kurang, nggak apa-apa. Cukup saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ya. Gimana Kak Mira? Apakah Kak Mira sudah mau memaafkan Ali? Oke. Makasih ya Bang Ali. Ya, mohon jaga keamanan kelas. Teman-teman semua harus merasa nyaman, ya. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, boleh berpikir masing-masing lagi. Rasanya yang bikin bukan kita doang, kemana itu? Kalau keluar kagak izin, kagak bilang. Kita bilang aja. Iya, bilang aja. Pak ini yang bikin kalian berdua. Mana sih kau mana? Atau aku Ciko mah kalau main buat aja, nggak ada tiket tahu bu, jadinya kita doang. Dari tadi. Dari mana? Iya. Sama sekali nggak izin. Enggak, anjing nggak ikut tiket. Kira-kira kemarin nggak sih Pak? Jajan kan punya bu. Jajan ya? Iya. Biasanya sih dia suka gitu jajan yang mau jangan. Agak bilang-bilang lagi ini nggak mau tiket ya. Kira kamu sabar aja berdua ya. Nah ini dia mau sih kok. Udah. Sini. Iya. Kan bu. Teman-teman kamu di kelas. Piket. Ngapain sih bu piket? Mau nggak kesana gara OB bu yang punya bu. Bu entar lagi bu. Emang kamu nggak yakin kelas kita? Apa sih bu lagi lapar tahu bu? Kalau lapar tuh enaknya makan. Tapi kan harus kompak. Ya udah deh, mereka aja, aku mau makan aja. Jadi kita ngobrol dari sini deh. Aduh, di mana sih ya Allah? Ngapain sih bu di ruangan? Nah kan bisa sampai makan. Nanti makannya nanti. Mundur nanti ya mundur. Ya Allah. Gimana biar coba gimana Ciko cerita kenapa Ciko bisa keluar padahal teman-teman kalian berdua udah piket kan waktunya Ciko piket sekarang. Ya kan aku lapar, ya aku keluar lah dari pulang ngapain juga bu nyapu, udah ada OB gitu loh bu. Mulai sekarang bu. Tapi kan Ciko tahu kan di kelas udah jadi piket. Dan sekarang waktunya Ciko udah piket. Aduh sekali-kali dong bu, gak usah piket. Kenapa emang Ciko lapar? Lapar banget, jadi mau makan aja. Oke, jadi tadi siang itu belum sempat makan. Belum. Soalnya nggak sempat tuh ngerjain tugas banget. Jadi Ciko itu ke kantin tidak ikut piket karena lapar. Betul sekali bu. Ya, tapi Ciko tahu kan itu salah, benar nggak? Iya juga sih. Sebenarnya aku tahu kalau hari ini aku piket, tapi aku lapar. Jadi aku mau langsung ke kantin aja. Kayak tidak terima alasannya karena Ciko lapar karena tadi ngerjain tugas banyak gitu ya. Tapi harusnya gimana? Kalau emang Ciko mau ke kantin harusnya gimana dulu sih? Padahal kan Ciko punya tanggung jawab ya. Sebenarnya aku bisa bilang ke temenku dulu ya, izin biar bisa makan dulu, bisa itu balik lagi. Nah itu betul, berarti besok-besok kalau Ciko udah tahu untuk punya tanggung jawab, Ciko harus, kalaupun Ciko udah tahu nih Ciko punya tanggung jawab, terus Ciko lapar, berarti harus izin dulu, dikomunikasiin dulu ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga gak ngerasa sebel sama Ciko. Jadi tadi solusinya dari Ciko sendiri apa? Harus pertama aku izin, nanti habis makan aku bersihin kelas lagi deh. Gitu, ya itu berarti tanggung jawab kamu pas bersihin kelasnya. Lambat dong bu jadinya. Berarti besok-besok jangan kayak gitu lagi ya Ciko. Lihat bu. Sekarang mungkin kalau masih ada teman-temannya boleh minta maaf dulu.
Tina, maafin ya, aku tadi langsung mau jajan di luar. Ciko lain tadi izin dulu ya, nanti kan kita mau pikir berdua ya. Ya, Kita siap. pikirnya bareng-bareng. Sekarang yang belum dipel yang mana? Ya udah ntar aku kerjain semua. Nah, tugas kita selesai. Gantian Ciko yang kerja. Emang udah tinggal boleh pulang? Makasih. Kamu ikan Aku dulu. masih Assalamualaikum. Kita yang ngepel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak. Mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Ya. Ini Pak, ada sedikit problem di kelas Bapak itu terkait dengan anak Bapak yang namanya Dita. Ketika saya ngajar dan kebetulan teman-teman juga ketika ngajar hampir sama kasus dan problemnya seperti itu. Jadi ketika guru menjelaskan materi maka Dita itu sering bolak-balik. Bahkan kemudian menjadi gosip teman-teman di kelas dan sering ditertawakan akhirnya. Kami dari guru-guru sih sudah menawarkan ke Bita itu agar yang mau ke kesehatan itu di sekolah UKS untuk diperiksa apakah dia punya penyakit atau enggak. Alasannya sih katanya sulit begitu, tapi nggak tahu benar sembelit atau pura-pura sembelit. Nah mungkin Bapak gimana ketika tadi pelajaran Bapak? Sama juga sih seperti itu, tapi saya pikir itu hal biasa. Tapi kalau semua guru seperti itu berarti ada sesuatu yang nggak beres nih. Terima kasih Pak informasinya. Nanti saya akan bicarakan sama Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ini kreatif. Dita. Assalamualaikum. Silakan duduk. Bapak mau bicara. Ini Bapak mendapatkan laporan dari beberapa guru bahwa ada sesuatu gosip, maka untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi apakah benar gosip itu adanya atau tidak. Apa Pak? Nah, gosip yang sudah beredar itu Dita ini suka sembelit. Ternyata bukan saja pelajaran guru-guru lain juga merasakan hal yang sama. Setiap pelajaran pasti ada izin ke toilet beberapa kali. Kenapa kebelet Pak? Kebeletnya itu tiap waktu. Kan banyak minum Pak, jadi sering kamar mandi. Ya, tapi ada juga yang bilang sampai 3 kali, ada yang 4 kali. Itu apakah hal itu udah sering terjadi di rumah atau gimana? Enggak. Sekolah aja. Sekolah aja. Nah, apakah itu bagaimana ini? Itu hal yang wajar apa tidak ya? Dibanding teman-teman sih enggak Pak, aku paling sering Pak. Oh, itu kenapa ya? Apakah ada sesuatu yang salah? Hal pas makannya atau minumannya? Enggak. Terus kenapa? Apa yang membuat kita bolak-balik ke toilet? Sebenarnya aku bosan Pak. Oh, alasannya bosan kenapa? Jalan-jalannya gitu-gitu aja. Jadi aku jalan-jalan dulu, besok masuk lagi, kamar mandi masuk lagi, baru refresh lagi Pak. Oh, gitu. Otak saya Pak, gitu. Nah, apakah kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan itu? Senang? Kira-kira itu merugikan orang lain tidak? Iya sih Pak. Nah, ya. Jadi karena kamu bolak-balik, jadi teman-teman merasa terganggu dan juga bapak ibu guru yang mengajar itu merasa tidak dihormati. Jadi itu bagaimana ya solusinya? Nanti saya coba kurangi lagi Pak keluarnya Pak. Kan bagaimana kemarin kita udah kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita percaya itu sudah menjalankan apa belum ya? Belum. Ya, bagaimana supaya mengurangi hal tersebut dan juga kita menerapkan keyakinan kelas kita. Ya, nanti
Jadi saya punya konsentrasi Pak belajar yang melakukan. Bapak pantau terus, mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih baik lagi dan mencari inovasi yang lain supaya tidak ada kejenuhan di dalam pelajarannya ya. Terima kasih. Ya, Baik Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan share aksi baik tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita jalankan dalam proses belajar mengajar kita di SD IT Al-Mubarak tercinta ini. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.